Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berjumpa lagi kita dengan podcast masa tua, yaitu media sosialisasi layanan keagamaan KUA Kecamatan Denpasar Utara. Pada saat ini telah hadir bersama kita narasumber podcast, yaitu Bapak Karel sama Bapak John. Alhamdulillah, selamat pagi Pak Karel, Pak John. Alhamdulillah. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Kita bisa berjumpa lagi dengan podcast masa tua. Pemirsa yang berbahagia, sebelumnya kita pada saat ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa dari agama Katolik yang akan membahas tentang puasa dalam gereja Katolik. Ternyata kita mungkin nggak tahu kalau di Islam itu saat ini rame-rame sedang melaksanakan puasa, ternyata di Katolik pun juga ada puasa. Nah, ini untuk puasa di Katolik itu sebenarnya seperti apa, samakan dengan Islam atau mungkin ada perbedaan, tetapi yang jelas semua agama itu mengajarkan puasa. Untuk itu mungkin Pak Karel atau Pak John bisa sedikit memaparkan materi sebelum nanti kita ngobrol bareng-bareng. Kami persilakan sambil memperkenalkan Pak Karel. Ya, terima kasih. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Memperkenalkan diri, saya Karolus Purwosodo, penyuluh Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Silakan Pak. Saya Pak John Miharjo, penyuluh agama Katolik P3K di Kementerian Agama Kota Denpasar. Kebetulan juga bertugas di sini di KUA Denpasar Utara. Ya. Pak Karel atau Pak John, kita terkait dengan puasa dalam gereja Katolik itu sebenarnya mungkin perlu ada pemahaman. Kalau di Islam itu puasa itu dimulai dari sebelum matahari terbit, dalam artian fajar. Jadi kurang lebihnya kalau saat ini sekitar jam 5 pagi atau subuh. Di dalam Islam subuh itu mulai puasa sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau mungkin daerah kutub itu tenggelamnya matahari kok bisa 19 jam, puasanya ya 19 jam. Kalau di sini puasanya mungkin sekitar 12 jam karena matahari kita pas di garis khatulistiwa, sehingga peredaran matahari itu siang dan malam itu hampir seimbang, sehingga puasa cukup dengan kurang lebihnya waktu 12 jam. Kalau di Katolik itu gimana puasanya? Ya, dari saya mungkin pertama-tama saya mengucapkan selamat berpuasa untuk saudara Muslim. Terima kasih sedang berpuasa. Untuk puasa di dalam Katolik itu sebenarnya ada puasa dan pantang. Iya. Pelaksanaan puasa itu dibuka dengan perayaan Rabu Abu, dengan misa Rabu Abu, di mana di dalam Rabu Abu itu dilaksanakan upacara pada hari Rabu dan umat itu diberi tanda abu di kepala, abu di dahi sebagai lambang pertobatan. Itu merupakan tradisi sebenarnya, tradisi gereja Katolik dan juga mengikuti tradisi di dalam agama Yahudi. Itu pertobatan di dalam tradisi Janjian Lama itu, atau di dalam agama Yahudi itu dilambangkan dengan mengolas abu pada dahi, lambang merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Jadi kita sebagai manusia yang berdosa, yang tentunya ingin menyucikan diri, mengubah sikap-sikap kita
dengan dilambangkan dengan tanda abu ya. itu. Tentang jamnya tadi itu sebenarnya di dalam aturan puasa Katolik itu sebenarnya tidak terlalu berpatokan pada jam, tetapi berpatokan pada misalnya dalam satu hari puasa itu artinya makan kenyang cuma satu kali. Misalnya orang itu dia makan kenyangnya siang hari, berarti malam dia makannya tidak kenyang. Tujuannya sebenarnya selain pengendalian diri dan tobat, itu juga tujuan untuk menyisihkan pengeluaran kita untuk misalnya disumbangkan ke lembaga sosial. Oh, Pak John, silakan Pak John, gimana Pak John? Baik, sebelum saya menjawab yang tentang berapa lama berpuasa, dalam gereja Katolik itu berpuasa merupakan salah satu bagian dari persiapan perayaan Paskah. Iya. Sekarang kan kami di gereja Katolik itu lagi dalam masa pra-Paskah, persiapan Paskah. Dan itu seperti yang tadi Pak Karel katakan, itu dimulai pada hari Rabu Abu, tepatnya 14 Februari waktu pemilu kemarin. Oh, iya. Dalam masa pra-Paskah ini ada 3 hal penting yang bisa kami lakukan. Yang pertama itu bertobat, kedua itu berpuasa dan berpantang, dan ketiga itu beramal, ya, beramal kasih kepada sesama. Dan berpuasa dan berpantang itu seperti yang tadi dikatakan, tidak ditentukan berapa lama dalam sehari, hanya ditentukan hari-harinya. Oh iya. Ada hari wajib berpuasa, ada hari wajib berpantang. Oh iya. Ya, misalnya hari wajib berpuasa itu adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung, itu wajib berpuasa. Oh. Sedangkan hari-hari lain itu diberikan istilahnya fakultatif. Ya, boleh berpuasa, boleh tidak. Begitu juga berpantang. Berpantang itu ada hari wajibnya, ada juga hari fakultatifnya. Misalnya hari wajib berpantang itu juga sama, Rabu Abu dan Jumat Agung. Sedangkan yang Jumat, setiap Jumat dalam masa Prapaskah itu diberi fakultatif. Boleh ya, boleh tidak, bergantung pada keadaan diri dan intensi dari masing-masing. Tapi tadi seperti tadi Pak Kar katakan, tujuannya itu bukan hanya untuk pengendalian diri, bukan hanya untuk tanda tobat, tapi juga sebagai kesempatan kita bisa menyisikan sebagian dari keinginan dari kebutuhan pribadi kita untuk disumbangkan kepada orang lain. Luar biasa ini ya. Kita memang terkait dengan puasa itu ya nggak begitu jauh berbeda sebenarnya ya. Cuma kalau di Islam itu ada waktunya, kalau di Katolik itu ya sehari semalam cukup sekali kenyang. Kan gitu ya. Tapi kalau di Islam itu kenyang terus boleh, tetapi pada saat jamnya dikatakan puasa dengan waktu itu nggak boleh. Jadi berlapar-lapar pada saat itu, setelah itu kadang orang balas dendam. Makan sebanyak-banyak udah malam hari, siangnya nggak boleh lagi. Itu puasa balas dendam. Terkait dengan puasa ya sangat luar biasa, ternyata juga ada banyak persamaan, bukan banyak persamaan, diantaranya fungsi puasa adalah untuk pertobatan. Di dalam Islam pun juga sama seperti itu, dengan perut yang lapar itu diberitakan untuk mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Terkait dengan puasa dijalankan itu di Islam pun juga sama, istilahnya puasa wajib ya Ramadan ini. Kalau yang lainnya nanti puasa sunnah. Kalau di Katolik tadi ada panta itu tadi mungkin pada fakultatif ya. Fakultatif itu termasuk dalam Islamnya mungkin sunnah. Wajibnya ya di Ramadan. Kalau di Katolik pada saat Rabu Abu sama Jumat Agung. Terus nilai puasa mengurangi dalam artian kebutuhan kita kendalikan, sebagian untuk disedekahkan, itu juga sama-sama ada di situ. Kemudian
dasar puasa dalam gereja Katolik itu mungkin yang mendasari itu apa untuk Baik, silakan. Saya membacakan dari Oh, oke, silakan. Jadi dasar yang diambil oleh gereja Katolik dalam hal berpuasa itu dari ajaran kitab suci. Iya. Gereja Katolik menggunakan beberapa pedoman di dalam melaksanakan imannya, pedoman kitab suci, kewenangan mengajar gereja, kewenangan mengajar magisterium gereja, artinya para pemimpin gereja itu punya kuasa tak lisan, mereka bisa mengajarkan sesuatu pasti berdasarkan Kitab suci, ya. Dan juga tradisi. Saya bacakannya. Ya. Dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yoel, bab 2 ayat 12 sampai dengan 18. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Itu dari Perjanjian Lama, mungkin saya bacakan juga dari Perjanjian Baru atau Injil. Jadi Perjanjian Lama itu kitab suci bangsa agama Yahudi yang diterima oleh gereja Katolik. Iya. Oleh gereja pada umumnya. Dan Injil itu Perjanjian Baru, Injil Matius tentang hal berpuasa. Injil Matius bab 6 ayat 16 sampai dengan 18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi dasar dari puasa di dalam gereja Katolik, dari kitab suci yang sudah kita dengarkan, mungkin Pak John. Jadi memang dasar dari puasa di dalam menurut Katolik itu kan memang dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yahudi, orang Yahudi itu juga bisa diterima. Kemudian dari Injil sendiri juga memang ada dasarnya perintah kita untuk berpuasa. Terus puasa itu sendiri, intinya pada saat kita puasa, kita harus menampakkan wajah kita itu wajah dan artian gembira ya. Jangan kita puasa karena nggak makan kemudian wah ini kenapa?
Ya. Meskipun puasa kita harus bisa tertawa. Ya. Kita harus puasa itu juga harus gembira. Ya. Nah, kesamaan itu dalam Islam juga sama. Jadi dalam Islam itu disampaikan barang siapa atau yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, berarti pada saat bulan puasa datang harus gembira. Pada saat di Ramadan pun juga harus gembira mengisi dengan Ramadan. Berarti kan kita itu sama ya. Pada saat puasa ya jangan melihatkan lemesnya seolah karena nggak makan. Kemudian kita muram wajah kita. Nah ini kegembiraan itu harus tetap kita munculkan dalam keadaan kita berpuasa. Kemudian kalau tujuan puasa dalam gereja, dalam Katolik itu kira-kira apa tujuannya? Ya, jadi seperti tadi kita sudah dengarkan di dalam bacaan tadi bahwa tujuan puasa itu antara lainnya pertobatan. Jadi perubahan sikap batin, berubah. Kita mungkin dari mungkin sering marah-marah menjadi baik. Sering melakukan kekurangan-kekurangan, kita berubah menjadi lebih baik. Tobat menjadi lebih baik. Juga tadi kita juga bicara tentang pantang. Pantang itu misalnya orang yang perokok dia berhenti merokok, mengendalikan diri. Syukur-syukur setelah masa puasa juga dia tidak merokok lagi. Bukan yang saya sampaikan puasa balas dendam tadi ya. Juga misalnya tadi pantang itu kan terkait dengan pantang daging. Hal-hal yang kita suka daging juga pantang di dalam puasa. Jadi itu selain tujuan pengendalian diri juga tadi disisihkan keuangan kita itu untuk menyumbang. Iya. Silakan Pak Jom, mungkin bisa ditambah. Ya, tadi seperti menarik yang dikatakan dalam Injil tadi itu atau dalam kitab Yoel tadi itu bahwa kita perlu berpuasa tapi tetap dengan wajah yang ceria. Ya. Itu berarti kan kalau kita mau berpuasa, lakukanlah itu bukan karena kewajiban, tapi memang karena ada sesuatu yang menjadi tujuan kita. Betul. Ya, biasanya kan kalau kita mau melakukan sesuatu kan dengan tujuan yang baik, pasti dengan senang hati kita lakukan. Dibandingkan kalau dipaksakan, pasti kan gitu biasanya. Iya. Ada kemuraman, ada kekecewaan. Jadi menyambut puasa itu dengan senang hati. Betul. Bukan dengan beban. Sehingga di sini dikatakan ada beberapa tujuan atau alasan kita berpuasa. Yang pertama sebagai tanda pertobatan. Iya, sebagai tanda pertobatan. Jadi kan kita melakukan puasa dan pantang itu sebagai tanda tobat. Iya. Berarti ada sesuatu yang sebelumnya mungkin yang tidak baik kita lakukan. Ya, dengan kita berpuasa, berpantang dalam hal itu berarti kan semoga di kedepannya kan ada hal yang lebih baik. Iya, betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sebagai silih atas dosa. Ya. Di masa lalu kan pasti kita sudah berbuat yang kurang baik. Namanya manusia dosa itu selalu kita itu nggak bisa lepas dari dosa. Jadi mari kita semacam bernasar begitu supaya ya dosa-dosa itu bisa terhapuskan. Lalu yang ketiga seperti tadi saya katakan, ini kan puasa dan pantang dijalankan sebagai salah satu bagian dari kegiatan masa prapaskah. Dalam masa prapaskah ini kan kami yang Katolik itu diberi kesempatan untuk merenungkan sengsara Yesus. Dan dengan kita mengambil dengan melaksanakan puasa dan pantang itu berarti kita diminta untuk ikut serta menanggung penderitaan. Ikut merasakan penderitaan Yesus. Oh dulu Yesus itu pikul salib kira-kira bagaimana ya? Sekarang kita hanya meminta ikut dalam bagian kecil saja, yaitu berpuasa dan berpantang. Sebenarnya yang lebih besar itu Yesus sendiri yang mengalaminya. Ya. Dan yang keempat seperti tadi saya katakan ya, sebagai wujud kita mengekang diri, mengendalikan diri demi kebaikan orang lain. Sehingga di dalam gereja Katolik itu
ada namanya APP, Iya. aksi puasa pembangunan. Jadi kami melakukan aksi dalam rupa puasa, tapi puasa yang kami jalankan ini demi membangun orang lain. Betul. Ya. Maksud intinya kan itu ya dengan menyelesaikan karena makan satu hari itu biasanya 3 kali, cukup kenyang sekali, yang 2 kali bisa disediakan Ya. untuk orang lain. makanya dalam gereja Katolik itu pastor selalu memberi semacam petunjuk teknis gitu. Ya. Jadi selama masa prapaskah ini caranya bagaimana kita berbagi itu seperti ini. Kamu hari ini puasa, porsi makan kamu itu 25.000 sekali makan. Kamu makan kenyang sekali. Makan berikutnya seperlunya. Misalnya makan seperlunya itu dari 25.000 menjadi 10.000. Berarti kan 15.000 itu harus taruh dalam kotak amal itu. Kalau 2 kali makan seperlunya berarti kan dalam sehari itu 30.000. Begitu juga dengan pantangnya. Jadi kita mengurangi porsi untuk diri itu, taruh di sini. Nanti di akhir masa itu bisa kita bawa ke gereja. Gereja nanti yang menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Luar biasa ya. Ya. Terus ini terkait dengan puasa. Kalau kewajiban puasa di dalam kita membicarakan Islam dulu ya. Puasa itu kalau dalam Islam pada hakikatnya itu wajib semua yang mengatakan dirinya Islam setelah balik, setelah usia mungkin dapat dikatakan sudah bisa remaja lah, usia 12 tahun ke atas yang sudah bisa menahan diri untuk mungkin tidak makan. Nah itu berkewajiban puasa. Kalau di dalam Katolik sendiri kewajiban puasa itu apa juga sama untuk semua atau mungkin yang puasa itu ya cukup perwakilan. Kalau misalnya satu keluarga yang puasa bapaknya aja. Itu gimana itu? Baik, kalau yang berkaitan dengan itu, jika puasa itu pakai perwakilan, berarti nanti yang hidupnya berubah ke arah yang baik kan berarti perwakilan. Padahal hidup baik itu kan cita-cita semua orang. Betul. Sehingga dalam gereja Katolik itu diberikan ketentuan siapa yang wajib berpuasa dan berpantang. Jadi yang wajib berpantang itu adalah minimal umur 14 tahun. Jadi yang wajib berpantang. Ya. Jadi bawah itu tidak wajib. Boleh diperkenalkan, boleh juga melatih diri, tapi tidak wajib. Ya. Lalu yang wajib berpuasa adalah yang minimal 17 tahun sampai maksimal 60 tahun. Ya. Mengapa seperti itu? Ya, paling tidak kan yang sudah umur 17 dan yang sampai 60 itu paling tidak bisa mengendalikan diri. Satu. Kedua, di atas umur 60 tahun kan masuk umur lansia ya. Jadi kalau menahan lapar bisa sakit kan gitu ya. Lalu juga di luar itu, di luar ketentuan ini ada pengecualian bagi orang-orang sakit. Dari yang sakit ya tidak diwajibkan untuk berpuasa dan berpantang. Jangan sampai kalau diwajibkan ada akibat yang lebih buruk. Pengeluarannya banyak jadi. Begitu. Baik, itu kira-kira ketentuan berpuasa dan berpantang. Terkait dengan puasa ini ya, kita samalah puasa itu pada akhirnya untuk semua, tetapi ada batasan usia, batasan waktu. Terkait dengan usia tadi, usia 60 atau mungkin usia itu sebenarnya usia lanjut atau usia lanjut itu pada saat ini memang 60. Tapi kalau pada masa mungkin masa lampau orang-orang dulu itu kadang-kadang misalnya masa Nabi Musa ya. Masa Musa itu usianya sampai 500 tahun. Kemudian ada
masa berikutnya ada sampai 300 tahun. Kemudian yang masa kini itu, itu ya 60 tahun itu sudah kan, itu gimana kalau? Apakah memang batasan itu hanya 60 tahun itu, atau mungkin melihat kekuatan seseorang? Jadi orang itu mungkin karena ini meskipun sudah tua, dalam usia 70, tapi orangnya masih sehat, masih kuat, masih kan saat ini pun juga masih banyak kan ya mungkin usia 60, tapi juga ada yang usia 60 itu langsung drop, itu juga ada. Itu gimana? Mungkin anjuran secara umum itu kan 60, tapi yang umur usianya lebih dari 60 silakan saja. Selama masih oh iya. Ya memang dalam kitab suci kan kita baca umur orang itu kan sampai beratus-ratus tahun. Iya. Sekarang tuh sampai 100 tahun itu luar biasa ya. Jangan 100 tahun, sekarang itu bisa 80. Ya. Memang anjurannya kan ini anjuran ya. Iya. Jadi yang wajib itu yang seperti ini. Kadang kebetulan kita kan dari sekolah juga ya. Jadi ketika kita memperkenalkan ini tentang umur berpuasa dan berpantang ini, ada juga yang mengatakan ya saya sudah berpuasa walaupun umurnya belum 17 tahun. Ya. Atau juga yang umur 14 ada yang bilang saya juga sudah berusaha. Artinya mungkin mereka melihat sesuatu yang baik dari kegiatan beramal dan berpuasa ini, sampai yang belum umur pun mereka mau menjalankan. Dan pasti juga kalau yang umur 60 tahun ke atas ini, kalau mereka juga menyadari ada arti penting di balik puasa pantang ini, tanpa disuruh pun pasti bisa menjalankan. Ya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kalau di atas tidak boleh. Tetap terbuka kemungkinan. Hanya ditentukan bahwa yang rajin itu umur seperti ini dan ya memang intinya kalau sudah usia lanjut itu yang penting jaga kesehatan, jangan sampai gara-gara puasa nanti tambah sakit apa-apa. Jadi yang penting jaga kesehatan, selama kesehatan itu masih bisa dipertahankan dan tahu bahwa puasa itu tujuannya menjadikan lebih baik untuk mendekatkan diri pada Tuhan, sekaligus juga untuk pertobatan. Ya tidak ada salahnya meskipun usia 80 kalau 50 itu juga tetap berpuasa. Saya kira itu, terima kasih kita bisa bincang-bincang terkait dengan puasa di dalam gereja Katolik dan juga sebagian mungkin perbandingan dengan puasa dalam Islam. Kita sama-sama memahami, oh ternyata masih punya kewajiban yang sama. Semua agama juga ada kewajiban untuk berpuasa. Terima kasih pemirsa podcast Masa Tua Kecamatan Kawah Kecamatan Denpasar Utara. Dengan kita memahami terkait puasa ini, marilah kita bersama-sama bisa menjalankan puasa, khususnya yang Islam menjalankan puasa dengan cara Islam dengan baik, yang Katolik karena ini juga lagi masa puasa juga sampai Paskah nanti, atau sampai Jumat Agung terakhir. Itu nanti juga semoga bisa menjalankan ibadah dengan baik dan kita terakhir menjadi orang-orang yang baik pula. Amin. Nah, terima kasih. Marilah kita tutup bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi.